Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, Bang Elman, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat. Mbak Titi, 3 periode semakin liar. Anda, saya tahu sudah pasti tidak mendukung, tapi kalau kemudian wacana 3 periode atau perpanjangan waktu masa jabatan presiden ini terus terjadi, Joseph Goebbels kan perwira propagandanya Hitler mengatakan kebohongan kalau terus-terusan disampaikan nanti bisa dipercaya. Itu kira-kira apakah kemudian rakyat jadi bisa berubah pikiran Mbak Titi bahwa memang layak ini untuk diperpanjang masa jabatan atau 3 periode? Bagaimana Mbak Titi? Ya, memang ada upaya untuk membangun opini secara masif ya, bahwa aspirasi untuk 3 periode ataupun penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu berangkat dari aspirasi publik atau akar rumput begitu. Makanya kan terlihat misal pernyataan yang terakhir Abdesi, walaupun kemudian ternyata juga ada pecah belah ya di dalam organisasi tersebut, termasuk juga deklarasi-deklarasi yang ketika ditelusuri ternyata menumpang atau kemudian direkayasa begitu. Jadi memang opini yang ingin dibangun itu ini adalah berangkat dari aspirasi kelompok masyarakat. Tapi kan dampaknya berbeda ya di era Nazi dulu, teknologi informasi, media sosial tidak seterbuka sekarang. Nah saat ini yang paling terdampak siapa dan yang paling dirugikan siapa? Pak Jokowi, karena kenapa? Misalnya survei-survei terakhir memperlihatkan penilaian terhadap kinerja Pak Jokowi kan menurun karena tidak bisa kita halangi, publik akan menghubungkan antara narasi yang dibangun dengan eksistensi kepemimpinan yang sekarang. Meskipun kan Pak Jokowi sudah tegas menyatakan gagasan 3 periode itu ingin menampar muka saya, cari muka dan kemudian menjerumuskan beliau begitu. Jadi yang sebenarnya cari muka, menjerumuskan, menampar muka itu adalah orang-orang yang terus menyuarakan 3 periode dan bukan sebaliknya justru meneguhkan pendirian presiden kita yang menyatakan tidak mau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling menyedihkan, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi yang namanya partai politik itu kan semakin menurun. Karena masyarakat mengkorelasikan antara gagasan tersebut dengan aktor-aktor politik. Padahal di antara partai-partai yang ada yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan. Dan ini kan dilihat sebagai satu paket juga ya dengan 3 periode pada intinya perpanjangan masa jabatan. Itu kan tidak banyak kalau dibandingkan partai-partai yang ada. Nah ini yang kita tidak ingin kemudian justru dampaknya di era yang sangat terbuka hari ini, masyarakat makin tidak percaya pada institusi-institusi politik yang harusnya menjadi wakil aspirasi mereka. Dan yang kedua, justru kepemimpinan yang sekarang sedang bekerja untuk berorientasi membangun dan bekerja begitu ya di akhir masa jabatan, justru mendapatkan stigma yang negatif dari narasi yang terus dibawa yang jelas-jelas ditolak oleh masyarakat. Gitu. Mbak Titi, kalau melihat kan Presiden Joko Widodo sudah 3 atau 4 kali ya mengatakan tidak mau perpanjangan masa jabatan. Tapi sekian menteri, sekian ketua umum parpol pendukung itu terus mengatakan wacana yang sama. Seorang Joko Widodo harus tidak kemudian dengan tegas katakanlah menegur atau mengingatkan supaya tidak lagi mengucapkan wacana itu, karena kalau itu tidak dilakukan kan ini wacana akan terus berkembang. Bagaimana Mbak Titi? Ya, saya kira bukan lagi harus ya, tapi wajib begitu, derajatnya lebih tinggi lagi. Karena bagaimanapun pejabat publik itu punya tanggung jawab etis, moral, dan hukum untuk mengedukasi secara bertanggung jawab publiknya. Ini bukan soal wacana loh yang mereka sampaikan, tetapi soal arah bangsa begitu. Kita tidak bisa berwacana, kalau wacana itu sesuatu yang mestinya konstruktif begitu, didukung oleh arus besar aspirasi warga. Nah saat ini di tengah misalnya banyak legislasi yang belum tuntas,
lalu kerja-kerja agenda pembangunan yang seharusnya mendapatkan konsentrasi para pejabat publiknya, kok bicara hal-hal yang tidak berkorelasi dengan tugasnya. Nah, menteri-menteri itu kan harusnya fokus menjalankan program-program yang menjadi tugas yang diamanahi oleh Presiden. Presiden Jokowi harus mengatakan terbuka, mengingatkan atau meminta semua menghentikan, atau cukup internal di dalam lingkungan mungkin itu kabinet atau partai-partai politik pendukungnya saja? Harus terbuka, karena bagaimanapun menteri-menterinya menyatakan secara terbuka. Kekhawatiran terbesar adalah kalau Presiden Jokowi terus mendiamkan, bisa dianggap sebagai lampu hijau atau kemudian menjadi bagian dari skenario yang dimainkan oleh menteri-menterinya. Bahkan menurut saya bukan hanya harus ditegur ya, tetapi juga diberikan sanksi atau peringatan yang bisa dilihat oleh publik sebagai tindakan konkret ketidaksetujuan Presiden terhadap anak buahnya yang mestinya fokus bekerja dan bukan cawe-cawe di urusan di luar apa yang menjadi tugas mereka sebagai menteri, begitu. Baik, kita nantikan kalau begitu bagaimana kemudian perkembangannya ya. Mbak Titi Anggraeni, anggota Dewan Pembina Perludem, terima kasih Mbak sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Titi. Pertanyaan besarnya itu Bang Elman, beberapa teman itu mulai berpikir, kelihatannya kan kecil kemungkinannya kalau menteri-menteri, ketua umum parpol berani terus menggelorakan wacana ini kalau pimpinannya, seorang Presiden Joko Widodo tidak setuju. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan sebetulnya seorang Presiden Joko Widodo setuju dengan ide ini. Bagaimana Bang? Jadi itu kan tafsir kan? Iya. Tafsir orang kan? Tapi saya kan melihatnya sederhana kok. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau Pak Jokowi ini sebetulnya orang Batak, pasti akan ngomongnya pasti akan lebih tegas. Jelas gitu ya? Jelas. Tapi beliau ini kan orang Solo, orang Jawa. Ada pengaruh itu ada pengaruh kultur. Jadi menurut saya Presiden Joko Widodo itu jangan dicurigai lagi. Jadi dia tidak perlu lagi kita paksa untuk berbicara terbuka dengan tegas. Karena sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Jadi yang sebetulnya yang kita ingatkan adalah mereka-mereka yang terus-menerus melakukan mobilisasi dukungan. Hentikan ini segera, karena perbuatan Anda itu kecuali bisa merusak nama baik Presiden Joko Widodo, bisa menjerumuskan dia dan bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Jadi menurut saya tidak setuju kalau Presiden itu bicara lagi seperti lebih tegas daripada yang sudah. Tidak perlu ya? Yang selama ini sudah tegas kok. Saya taat konstitusi. Mau apa lagi? Apalagi yang lebih hebat daripada taat konstitusi? Artinya beliau tetap mengikuti aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden ada 5 tahun. Sesudahnya bisa dipilih untuk masa yang sama, tapi sekali periode. Jadi hanya maksimal 2 periode. 2 periode. Jadi ini sebenarnya itulah yang harus kita pahami. Jadi jangan ada tafsir seolah-olah Pak Jokowi ini mendua. Karena begini Bang, kan beberapa yang mewacanakan itu adalah menteri. Menteri itu kan pembantu presiden, pembantu seorang Joko Widodo. Kan kalau kemudian melakukan sesuatu yang berlawanan, ini kan berlawanan nyata-nyata Bang. Yang dibantu seorang Presiden Joko Widodo sudah 3 atau 4 kali mengatakan tidak mau memperpanjang masa jabatan. Tapi menterinya ada beberapa yang adalah pembantu seorang Joko Widodo masih mengatakan masyarakat mau loh diperpanjang. Kalau kemudian kita tidak melihat seorang presiden yang punya pembantu menegur pembantunya, mungkin juga internal, kan akhirnya jadi wacana bahwa seorang Joko Widodo mau itu tetap hidup Bang. Mungkin begini aja. Mungkin lebih moderat begini. Bagaimana, Presiden boleh juga memanggil secara tertutup ya. Siapa-siapa yang diduga selama ini di antara anggota kabinet yang melakukan tindakan mobilisasi ini kan, panggil aja, diingatkan. Bung Leo, saya nggak mau loh, dan perbuatan Anda ini cepat atau lambat akan menghancurkan nama baik saya dan menjerumuskan saya, dan negara ini bisa
hingar-bingar kan gitu kan. Pemerintahan juga bisa terancam. Bisa terancam nih. Iya. Jadi tidak usah terbuka. Iya. Karena kita juga jangan membiasakan presiden itu marahnya terbuka. Betul. Itu membedakan presiden dengan kita. Kalau kita kan nggak ada yang kita. Jadi memimpin negara itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Betul. Kalau orang pikir, wah presiden harus begini, seperti pemimpin kaleng-kaleng aja. Ini kan presiden ini kan kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi dia harus hati-hati. Baik, kita akan jeda dahulu Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan kali ini Bang Elman mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Iya, karena semakin digoreng semakin liar. Menurut saya biarkan saja, nggak usah dibahas, nanti dia hangus sendiri, gosong sendiri. Soal big data tidak dapat dijadikan alasan, juga ungkapan kades tidak bisa dijadikan alasan, apalagi katanya ada kades ilegal dan ilegal. Saya tantang Jokowi ini, jangan mengatakan taat konstitusi, tapi mau nggak Jokowi mengatakan, mau diamandemen, mau diperpanjang, saya tidak bersedia. Jadi dia bisa bekerja di akhir waktunya ini. 3 periode itu harus mengamandemen kan, saya tidak setuju. Nanti bila kita dapat presiden yang otoriter, 3 periode kita menderita 15 tahun. Nah, I don't like that. Bila diperpanjang, maka ini juga saya tidak setuju. Alasan daruratnya tidak ada. Kan kalau mau diperpanjang harus ada alasan darurat. Tidak ada pandemi. Pandemi sudah menjadi endemi. Bila diperpanjang, maka menteri-menteri DPR, DPRD 1, 2, MPR, DPD, mereka happy-happy tanpa pemilihan masih tetap duduk di sana bersantai-santai. Jadi gubernur juga dan wali kota bupati ini menjadi masalah baru bila masa jabatannya habis bila diperpanjang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Ya, saya pikir ya semua orang pasti pingin ya namanya jadi presiden itu kan enak, jadi menteri itu kan enak. Ya semua orang pasti pikir maunya ya bertambah. Tapi ini kan negara demokrasi, ini bukan kerajaan. Jadi kita harus taat konstitusi dan di mana semangat reformasi itu kan udah jelas. Bahwa kita harus berantas yang namanya KKN. Karena kalau jabatan tambah lama, itu KKN itu ya semakin jelas, kan gitu. Nah, kemudian lagi sudah ditetapkan bahwa hanya 2 kali. Ya sudahlah, saya pikir kita sebagai, ya kalau saya sebagai Jokowi, ya Presiden Jokowi, saya harus berani katakan, tidak, gitu aja. Supaya apa? Sekarang kita lihat situasi, uruslah negara ini dengan baik-baik. Supaya waktu dia tinggalkan jabatan ini, rakyat mengingat jasa-jasa dia. Ya sekarang kita lihat, keadaan rakyat sangat susah. Ya semua naik, semua mahal. Jadi jangan sampai ya kita terus menggoreng masalah 3 periode, penundaan pemilu, sangat tidak baik. Ya rakyat akhirnya terpecah belah. Itulah harapan saya. Tegas saja Presiden sekarang katakan, saya tidak mau lagi, nggak usah dibahas itu, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ondo itu. Saya setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Shalom alaikum. Shalom, selamat pagi. Bagaimana Pak Vence pendapat Anda Pak? Gini Bung Leo, saya tanya dulu, perpanjangan masa jabatan itu kepentingan rakyat atau kepentingan politik? Itu persoalannya. Kalau memang itu kepentingan rakyat, ya rakyat yang mana dulu? Persoalannya kan Jokowi sudah menyatakan bahwa sudah tidak mau lagi dengan 3 periode sebagaimana yang diisukan karena Jokowi taat pada konstitusi. Nah, kalau sekarang Bung Leo ada wacana yang sudah semakin liar, itu kan kepentingan politik semua. Yang artinya bahwa akan berdampak di daerah-daerah nanti. Ya, akan ada yang masa jabatan 2024 sudah 2 periode,
bisa saja akan muncul lagi, presiden kok bisa 3 periode, ya kepala daerahnya mulai juga 3 periode, padahal kesempatan untuk dia meraup dana sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi saya setuju, sejelas-jelasnya Pak Jokowi harus menyatakan bahwa saya sudah tidak bersedia lagi. Kalau mau proses 3 periode kan itu harus diamandemen, itu repot itu Bung Leo dan Pak Elman. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu? Ya, kita sudah tahu bahwa penundaan pemilu itu hanya bisa dilakukan bila situasi darurat atau bencana nasional. Nah, kita semua tahu sekarang keadaan tidak mendesak. Jadi, satu-satunya kemungkinan itu ya berarti manuver politik. Seperti dikatakan Pak Vence tadi. Nah, kalau manuver politik berarti ini kepentingan pihak tertentu. Pemimpin partai yang lagi ambil kesempatan nih. Nah, kemudian orang-orang yang ingin menguasai ekonomi itu kan kelihatan lagi. Nah, dan yang paling konyol Bung Leo, ini saya khawatir karakter orang Indonesia adalah calo-calo orang-orang yang tidak jelas maunya apa, tapi mereka memainkan situasi ini. Nah, itu yang tadi kata Pak Onto menggoreng, yang Pak Sukiwi bilang sudah nggak usah dibahas. Orang-orang ini nih yang selalu menggoreng nih. Nah, jadi sekarang kita jemput bola. Tidak usah mengharapkan Pak Jokowi mendeklarasikan keinginannya. Kita yang buat, jadikan Jokowi presiden yang taat konstitusi, presiden teladan yang memperhatikan rakyatnya. Karena Pak Jokowi sendiri sekarang sedang sibuk marah pada banyaknya impor barang dan kenaikan harga dan ketersediaan barang-barang menjelang Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kalau kita melihat 4 pemirsa ini, Bang Elman, sebagai gambaran dari masyarakat, mungkin ini yang harus didengarkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa rakyat ingin perpanjangan sebetulnya. Bagaimana Bang Elman? Ya sebetulnya kan gini Bung Leo, saya sangat berkeyakinan di hati Presiden Jokowi, sebetulnya dia tertawa, tertawa geli, karena sebetulnya sudah pasti gagasan-gagasan ini udah pasti akan pada waktunya akan loyo kok. Kalau kita melihat perimbangan kekuatan ya. Ya dari partai politik saja kita lihat kan, mayoritas kan tidak mendukung perpanjangan ini kan. DPD juga tidak mendukung. Bahkan kalau kita lihat hasil survei dari para lembaga survei, hampir 80% masyarakat menginginkan pemilihan umum tetap 14 Februari 2024. Artinya kalau kita padukan suara rakyat dengan suara partai politik, baik di DPR maupun DPD, artinya ya seperti kata Pak Ondo tadi, yang digoreng ini akan gosong juga pada waktunya kan gitu. Jadi akan gosong. Disinilah saya lihat sebetulnya kita semua, harapan saya juga tidak terpancing dengan dengan mobilisasi ini. Kita nggak usah terpancing, biarkan aja. Ada mobilisasi, silakan. Kalau tidak tahu diri, ya silakan aja. Toh juga Presiden juga kalau kita lihat biasa aja menanggapi. Ada misalnya perhelatan di Jakarta, ya dia diundang hadir. Tapi ketika ada katakanlah dukungan, dia kan tidak di tempat. Jadi menurut saya, Presiden Pak Joko Widodo ini juga sudah sangat tahu, sudah paham, dan dia sudah pastikan gagasan ini akhirnya ke laut. Jadi buat apa dia membuang energi, membuang segalanya hanya untuk hal yang tidak penting?
Apalagi kalau dia diminta untuk marah di depan umum. Bicara lagi lebih tegas, untuk apa? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Jadi sekali lagi, menurut saya, janganlah ada pikiran-pikiran buruk, apalagi merasa curiga terhadap Presiden Joko Widodo. Saya pada pagi ini saya pastikan beliau tetap konsisten. Dia tidak akan mau mendengarkan katakanlah gagasan ini. Ya, tapi sebagai wacana di publik, karena kita negara berdemokrasi, ya biarkan aja. Karena kebebasan berpendapat itu? Iya, silakan aja. Karena tahu juga nanti akhirnya kan di MPR. Iya. Di sana yang sana. Iya. Dan kalau kita melihat posisi kekuatan, udah pasti kalah. Mayoritas partai politik yang ada di DPR tidak setuju perpanjangan maupun 3 periode. Mau apa lagi? Bang, tapi kan wacana yang terakhir itu loh Bang. Big data itu Bang. Itu kan di atas 100 juta ya kalau tidak salah yang diklaim. Ya, itu kan tidak main-main itu Bang. Kalau memang itu ternyata benar, berarti banyak yang ingin perpanjangan ini Bang sebetulnya Bang. Itu bagaimana Bang? Ya, saya tidak mau beradu argumentasi dengan Pak Luhut ya. Pak Luhut bilang big data ada 110 juta menginginkan kan gitu kan. Dalam percakapan telepon katanya. Percakapan telepon. Tetapi kalau kita melihat hampir seluruh lembaga survei mengatakan rata-rata 80% kurang lebih menyatakan tetap setuju pemilihan umum 14 Februari 2024. Lalu apa dong? Nah, apakah rakyat yang disurvei oleh lembaga survei ini berbeda dengan rakyat yang disurvei oleh itu dia. Ini apa itu yang di big data itu. Baik. Jadi menurut saya jangan lagi kita buang waktu untuk membahas soal ini. Baik. Biarkan aja mereka ngomong, ya Pak Jokowi tetap kerja. Selesai. Oke. Kita harus jeda lagi Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi pagi ini. Bang Elman, memang sebetulnya kan masalah di bangsa ini kan banyak sekali ya Bang. Masalah ekonomi, kenaikan harga-harga, masalah COVID juga belum selesai. Dan ketika kita semua ikut rame-rame membicarakan wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan kan akhirnya buang-buang energi. Tapi kalau kemudian ini tidak diselesaikan, mungkin akan bergerak terus dan bisa jadi akan semakin liar. Nah, siapa yang bisa kemudian menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang unfaedah ini, tidak berguna ini Bang, supaya kemudian kita benar-benar memikirkan menyelesaikan masalah yang real ada di depan mata kita? Tadi kan saya sudah singgung, barangkali kalau itu pun kalau diperlukan ya. Kalau diperlukan? Kalau diperlukan, Presiden bisa memanggil secara tertutup ya. Katakanlah ada di antara kabinet pembantu presiden itu yang memang ikut ambil bagian kan, kita kan nggak tahu kan. Mungkin ikut ambil bagian dalam mobilisasi dukungan ini, ya diajak aja ngobrol, panggil, bicarakan. Begini loh, kalau ini terus menerus dampaknya bisa begini. Betul. Kita kan sekarang fokus bagaimana supaya menenteramkan hati rakyat. Iya. Menghadapi harga-harga yang melangit ini kan itu kan. Iya, yang banyak tidak bisa dikendalikan pemerintah nggak sebetulnya. Bisa, ya nyaris tidak terkendali kan gitu kan. Harga minyak goreng, daging, minyak dan bahan bakar dan sebagainya kan. Nah, ini kita fokus ke sini aja dulu. Jangan kita menambah soal. Sebetulnya masyarakat lapisan bawah tidak peduli sebetulnya isu perpanjangan masa jabatan dan 3 periode ini. Tidak peduli mereka. Mereka sekarang lebih memikirkan, pertama, sekarang bulan puasa. Kedua, memikirkan bagaimana mudik. Dapat tumpangan yang gratis kalau bisa kan gitu kan. Betul. Ketiga, bagaimana supaya harga-harga minyak goreng, daging, cabai, dan sebagainya ini bisa terjangkau, murah. Gitu kan. Bisa turun lah ya. Bisa turun. Ini yang sedang mereka hadapi. Jadi tidak mungkin mereka pikir, wah ini melanggar konstitusi. Dia pun pikir, apa pula itu konstitusi kan gitu kan. Jadi boro-boro mereka tahu apa itu konstitusi. Apa bisa apa itu makanan enak atau tidak enak kan gitu kan. Jadi sekali lagi, sebetulnya ini kan para
orang-orang pintar aja yang menerjemahkan ini kan. Ada lembaga survei, ada ini. Ya seolah-olah jadi heboh kan gitu kan. Sebetulnya kalau di bawah tidak ada yang heboh. Dan inilah yang saya pandang yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Makanya beliau pun tertawa sebetulnya ini. Aduh, kalian hal yang tidak diperlukan kok menjadi serius sih. Kan saya tidak mau. Saya udah bilang, ini kan menampar muka saya. Ya silakan dah, tampar aja terus. Toh saya tidak merasakan apa-apa kok. Saya nggak pingin kan gitu kan. Oke Bang, tapi kalau kemudian, jadi bagaimana? Apakah kemudian didiamkan saja? Tidak usah kasih statement lagi, tidak usah dibicarakan. Karena kan konon katanya bangsa kita itu mudah melupakan masalah kalau ada masalah baru datang dan mudah memaafkan begitu katanya. Atau memang harus dilakukan langkah yang tadi Bang Elman katakan, dibicarakan kepada mungkin menteri, mungkin kepada ketua parpol supaya berhenti mewacanakan itu. Iya, kan kalau dia memanggil menterinya kan tidak perlu diumumkan kan, tidak perlu diumumkan. Dan menurut saya Presiden mau ngomong apa lagi? Awal bulan Maret pun beliau ngomong, saya tidak loh, saya tetap konsisten terhadap konstitusi. Itu langkah-langkah saya. Bahkan kemarin saya lihat Menteri Sekretaris Negara, KSP, dibuka juga Sekretaris Kabinet sudah ngomong di DPR. Kita tidak ada loh permainan ini kan gitu kan. Bahkan ketika anggota Dewan bertanya, apakah dalam perhelatan pertemuan asosiasi pemerintah desa itu ada biaya dari, tidak ada katanya kan. Jadi praktis sebetulnya kalau kita percaya kepada, dan kita percaya ketiga menteri pembantu presiden kan, terus nggak ada apa-apanya ini. Tetapi ini mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang pingin juga jadi heboh. Kan gitu kan. Nah disinilah harapan saya, mereka-mereka yang berpikir waras, yang memang tetap setia membantu Presiden Jokowi, hentikanlah gerakan-gerakan mobilisasi ini. Karena ini cepat atau lambat kalau dilakukan, akan membuat Presiden Joko Widodo ini terjerumus kan. Sebagai rakyat di akar rumput, apa yang kita lakukan Bang? Karena kalau lihat media sosial ini sudah ramai sekali dan sudah mulai panas juga, saling berdebat juga di media sosial itu Bang. Kalau media sosial itu kan nggak bisa kita larang, tapi kalau masyarakat, rakyat kita tetap himbau, jangan percaya. Jangan percaya bakal ada 3 periode, jangan percaya bahwa ada perpanjangan masa jabatan. Percayalah bahwa pemilihan umum akan terjadi 14 Februari 2024. Titik. Itu pegangan kita. Dan itulah mestinya didengungkan oleh seluruh pembantu presiden dan partai politik. Jangan lagi berwacana habis lebaran akan ada lagi dukungan. Ini jangan lagi. Oke, kita harapkan semua pihak yang mungkin ada motivasi yang lain menahan diri ya. Ya, hentikan sama sekali. Jadi kalau berpikir waras, tetap kita sekarang fokus 14 Februari 2024 pesta demokrasi pemilihan umum. Baik. Kita harapkan itu yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, hanya Presiden Joko Widodo yang mampu menghentikan wacana ini kalau ia benar-benar tidak menghendakinya. Yang diharapkan publik adalah ketegasan Presiden Jokowi menyatakan tidak bersedia dipilih, kendati konstitusi nantinya memberi jalan, kemudian menempuh langkah-langkah yang konkret untuk merealisasikan penyelenggaraan pemilu 2024. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus pakai masker Anda karena pandemi ini masih ada, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,